Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, pagi ini kita belajar tematik lagi, yaitu tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 3, manusia dan benda-benda di lingkungannya. Untuk pagi ini kita memasuki pembelajaran yang pertama pada subtema 3 ini. Anak-anak, untuk awal pembelajaran ini silahkan anak-anak amati ya. Ini ada sebuah iklan ya. Silahkan perhatikan ya. Mari kalimatnya kita baca ya. Semua berawal dari kita, awal yang baik, akhir yang baik. Aku ada ya. Itu kalimatnya. Kemudian di gambar iklan ini ditampilkan seorang anak yang sedang minum air dalam botol kemasan ya. Dari iklan ini coba anak-anak, produk apa yang ditawarkan pada iklan tersebut? Ya, betul sekali ya. Minuman dalam kemasan dengan merek apa ini? Aquada. Kemudian, apa saja yang terdapat dalam iklan tersebut? Dalam iklan tersebut terdapat nama produk, yaitu ini Aquada ini. Kemudian gambar yang disajikan juga menarik ya, cukup menarik. Kemudian juga ada kalimat iklan ya yang kita baca tadi. Kemudian bagaimana kesimpulanmu tentang isi teks paparan iklan tersebut ya. Tujuan yang disampaikan iklan ini ya sudah memenuhi syarat atau sudah tercapai, informatif, komunikatif, bahasanya singkat dan padat, juga menarik ya, anak-anak. Dari ulasan di atas tadi ya, dapat kita ketahui iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk atau memberikan pengaruh pada khalayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Kemudian tujuan iklan itu apa? Yang pertama adalah memberitahukan kepada khalayak ramai tentang suatu produk atau jasa seperti iklan tadi ya. Kemudian yang kedua adalah memengaruhi khalayak ramai tentang suatu produk jasa ya, berupa produk ataupun jasa. Kemudian yang ketiga, menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk atau jasa yang diiklankan. Kemudian yang keempat, memberikan informasi tentang produk atau jasa. Kemudian yang nomor 5, menarik khalayak ramai. Itu tujuan dari iklan ya. Iklan di atas sudah memenuhi tujuan dari iklan ini. Kemudian ciri-ciri iklan yang baik itu bagaimana? Anak-anak, ciri-ciri iklan yang baik ya. Ciri-ciri iklan yang baik dan benar adalah yang pertama informatif ya, memberi informasi. Kemudian komunikatif ya. Kemudian yang ketiga adalah bahasanya singkat dan padat. Yang keempat adalah menarik. Kemudian selanjutnya bentuk-bentuk iklan. Silakan perhatikan iklan apa ini. Bentuk iklan ini khususnya pada iklan media cetak ya. Biasanya banyak terdapat pada koran ya. Bentuk iklan yang pertama adalah iklan baris. Seperti pada contoh ini namanya adalah iklan baris ya. Iklan baris yaitu iklan kecil atau singkat, berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Iklan baris disebut juga dengan iklan mini. Kemudian ciri iklan baris yaitu yang pertama terdiri atas 2-3 baris ya, walaupun kadang lebih dari 3 baris. Informasi yang terkandung di dalamnya hanya informasi yang penting saja, ditulis secara singkat, padat, namun jelas. Dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan. Seperti ini penjualan rumah dikelompokkan ya, penjualan rumah, kemudian penjualan motor ya, di sini pun dikelompokkan menjadi tentang motor ya, tentang penjualan motor. Kemudian yang ketiga berupa kalimat-kalimat pendek dan biasanya menggunakan singkatan-singkatan ya. Tadi dikatakan di atas, biasanya kalimatnya disingkat, tujuannya untuk menghemat tempat atau barisnya biar tidak terlalu banyak.
Kemudian yang keempat, sebagian iklan baris dilengkapi dengan gambar ukuran kecil dan tidak berwarna. Kadang ditampilkan juga ya ukuran gambar yang kecil tapi tidak berwarna. Kemudian selanjutnya yang nomor 5 dilengkapi dengan nomor telepon penjual untuk dihubungi pembeli. Tadi sudah ada ya iklan yang contoh yang atas tadi. Kemudian tidak menggunakan ilustrasi grafis ya, tidak ada gambar yang menarik yang disajikan karena umumnya hanya berupa kalimat. Kemudian yang terakhir, biaya pemasakan tergolong murah karena tidak membutuhkan tempat yang lebar. Itu ciri-ciri dari iklan baris. Kemudian anak-anak, bentuk iklan selanjutnya adalah iklan kolom. Ini contoh iklan kolom ya. Iklan kolom adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Di dalam surat kabar itu kan ada beberapa kolom ya. Anak-anak tahu kan kemarin bisa membedakan di tabel itu ada baris, ada kolom. Di dalam koran pun seperti itu, ada beberapa kolom dalam setiap halamannya. Nah, iklan kolom itu memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Kemudian anak-anak, ciri-ciri iklan kolom adalah yang pertama, terdiri atas ilustrasi, gambar, foto, dan bagan juga kata-kata. Kemudian yang kedua, ukurannya lebih besar. Ya, lebih besar daripada iklan baris. Bahkan ada yang memenuhi satu halaman koran. Nah, itu iklan kolom. Kemudian yang ketiga berisi penawaran, ajakan, dan bujukan untuk membeli produk atau barang yang ditawarkan. Bisa juga berupa iklan pribadi atau keluarga yang berisi misalkan berita pernikahan, berita duka cita, atau ucapan terima kasih. Ya. Kemudian anak-anak untuk membedakan iklan kolom dan iklan baris ini contohnya ya. Yang sebelah kiri ini adalah iklan baris ya. Kemudian yang sebelah kanan ini iklan kolom ya. Selanjutnya anak-anak, udara dan air ya. Udara merupakan benda yang tidak terlihat oleh mata namun sangat dibutuhkan oleh manusia. Bahkan hewan sekalipun. Udara yang bersih dan sehat itu adalah udara yang kaya akan oksigen. Sedangkan udara yang tercampur dengan asap rokok, asap kendaraan bermotor, dan asap-asap buangan pabrik merupakan udara yang tidak bersih. Ya. Kandungan udara yang tercemar asap-asap tersebut tidak lagi banyak mengandung oksigen. Kandungan udaranya sudah tercampur zat-zat lain yang sangat merugikan kesehatan ya, untuk manusia juga untuk hewan-hewan. Nah, kemudian benda lain yang tidak kalah pentingnya bagi manusia adalah air ya. Air tidak hanya digunakan untuk minum, air juga sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari seperti mandi, mencuci alat-alat rumah tangga, dan juga mencuci baju dan banyak yang lainnya. Air itu merupakan benda tunggal, akan tetapi sebenarnya air itu terbentuk atas hidrogen dan oksigen. Hidrogen dan oksigen dalam air tidak dapat dipisahkan kecuali dengan reaksi kimia tertentu. Berbeda dengan tanah ya. Dalam tanah dapat kita jumpai adanya kerikil, batu, dan pasir yang dapat dipisahkan dengan tangan. Nah, anak-anak, benda-benda yang ada di lingkungan sekitar yang kita sebut dengan materi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran ya. Zat tunggal yaitu zat yang terdiri dari sejenis materi. Zat tunggal dapat juga disebut dengan zat murni. Salah satu contoh zat tunggal adalah air ya, seperti tadi sudah disebutkan di atas. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Kemudian unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana seperti emas, besi ya, emas, tapi di sini tentunya emas yang masih murni ya, emas 24 karat. Emas yang belum
tercampur dengan unsur logam yang lain. Kemudian aluminium, karbon, nitrogen, tembaga, perak, seng, dan oksigen. Kemudian tadi zat tunggal terdiri atas unsur, kemudian adalah senyawa. Ya, tadi air ya, air termasuk di sini. Senyawa terbentuk oleh perikatan kimia dari dua unsur atau lebih. Ya, sebagai contohnya air ya, air terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Contoh senyawa yang sering kita jumpai atau kita temui dalam kehidupan sehari-hari misalnya garam dapur, gula pasir, asam cuka, soda kue, dan vitamin C. Nah, kemudian tadi katakan ada zat tunggal dan campuran ya. Materi tadi ada zat tunggal dan campuran-campuran itu adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali ya. Campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, juga senyawa dengan unsur atau senyawa dengan senyawa. Ya, campuran homogen dan campuran heterogen ya, yang sudah kita bahas berkali-kali. Demikian anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.